Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Man 2 Kota Kediri, Bapak Dr. Haji Nur Salim, MPDI, dan yang saya hormati Pembina Ma'had Putra Ustadz Mughni Ilyas, LC MPD, yang saya hormati Pembina Ma'had Putri Ustadzah Hajah Nur Laili Sa'adah, SPD, dan juga kepada seluruh pengasuh Ma'had Darul Iman 2 Kota Kediri yang saya hormati, dan juga kepada seluruh santriwan santriwati Ma'had Darul Iman 2 Kota Kediri yang saya banggakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Barangkali tak henti-hentinya kita semua untuk melafadzkan kalimat tahmid, karena berkat rahmat taufik Allah lah kita bisa istiqamah dalam melaksanakan thalabul ilmi, tentunya juga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi, merupakan manusia sempurna, insan kamil, yang membawa risalah dan dengan risalah kenabiannya bisa mengentaskan, menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, atau dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua nanti senantiasa diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat beliau fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mari kita membacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awal dengan bacaan wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita mulai pengajian wasaya pada malam hari ini, mari kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada malaikat, kepada auliaillah, kepada masyayikh kita semua, agar supaya kita mendapat barokah dari orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahlihi. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim wa lad-dallin. وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين جميعا كذا المقربين وجميع الأولياء إلى أحسن الشهداء شيء القدر الجيلاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
wa ila hadri masyayikhina wa sulima fura'ihim, khususan ila Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandariyah radhiyallahu anhu wa sulima Syai'ul Ilailamul Fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik, seluruh santriwan santriwati Ma'had Darul Ilmi Mandua Kota Kediri yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan mengaji kitab Wassoya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dalam mempertahankan thalabul ilmi kita, karena Rasulullah pun juga bersabda bahwa siapapun yang senantiasa melaksanakan thalabul ilmi, insya Allah akan dipermudah jalannya menuju surga. Amin Allahumma amin. Pun juga niatan kita yang pertama jelas mencari ridha Allah, yang kedua ya jelas kita ingin mendapatkan barokah daripada masyayikh kita yang telah sedemikian rupa mengarang kitab, memberikan pesan-pesan pada kita semua. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita senantiasa diberkuatkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapati. Jadi tidak hanya sekedar sebatas teoritis, tapi juga sampai kemudian ke ranah praktis. Tidak hanya sekedar madah, tapi juga sampai ke amaliyah. Baik, anak-anakku yang saya hormati, kemarin kita sudah masuk ke ad-darsul awal, nasihatul ustadz li tilmidhihi, jadi nasihat-nasihat ustadz kepada murid-muridnya. Hari ini barangkali kita akan melanjutkan bab tersebut. Sedikit feedback, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal, termasuk beberapa keadaan, beberapa sikap yang harus kita laksanakan dan beberapa hal yang harus kita hindari. Setidaknya ada 14 sikap itu yang mana kalau kita laksanakan atau beberapa hal yang harus kita hindari, itu akan menjadikan orang tua dan guru kita itu senang. Termasuk ada sahihal binyah, kemudian ada qawiyal idrak, dan yang terakhir wala tuhmil fi ibadati rabbik. Hal-hal seperti itulah yang kemudian harus kita laksanakan. Tidak hanya sekedar teoritis, tapi juga secara praktis kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tetap satu, menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, ya bunayya, ho anak cilik ingsun. Ya bunayya, ho anak cilik ingsun. Oh iya, bagi yang makna yang di rumah ikut memaknai, insyaallah saya ketika membalah pun juga tidak akan terlalu cepat-cepat sehingga semua bisa mengikuti. Ya bunayya, ho anak cilik ingsun, in kunta lamun ana sapa sira, in kunta lamun ana sapa sira, iku takbalu nerima sapa sira, iku takbalu nerima sapa sira, nasihatan nasihin ing pituture wong kang ngarepaken bagus, nasihatan nasihin ing pituture wong kang ngarepaken bagus. In kunta lamun ana sapa sira iku takbalun nrimo sapa sira nasihatan nasihin ing pituture wong kang ngarepaken bagus. Jadi jika kalian itu menerima nasihat dari orang yang memberi nasihat, jadi jikalau kalian semua itu menerima jika diberikan nasihat, fa'ana ahaqqu man taqbalu nasihatahu, fa'ana mongko utawi ingsun iku ahaqqu man
iku ahakuman luwih hak-hake wong, iku ahakuman luwih hak-hake wong takbalu kang nrimo nasihatahu ing pitutur baguse wong. Fa ana ahakuman takbalu nasihatahu, mongko utawi ingsun iku ahaku luwih hak-hake wong takbalu iku ahakuman luwih hak-hake wong takbalu kang nrimo sapa sira nasihatahu ing pitutur baguse wong. Jikalau kalian semua itu menerima nasihat, ya, maka sayalah yang berhak untuk memberikan nasihat itu. Selain orang tua jelas sayalah yang berhak untuk memberi nasihat itu. Karena apa? Ana utawi ingsun iku ustaduka guru sira, wa muallimuka lan wong kang mulang sira, wa murabbi ruhika lan wong kang ngitik-ngitik roh sira. Ana utawi ingsun iku ustaduka guru sira, wa muallimuka lan wong kang mulang sira, wa murabbi ruhika lan wong kang ngitik-ngitik ruh sira. Karena saya itu guru kalian dan juga orang yang mengajar kalian dan juga orang yang mendidik rohani kalian semua. Yang pertama, karena saya adalah guru kalian. Guru di sini artinya adalah seseorang yang kemudian berkewajiban satu untuk memberikan arahan kepada muridnya. Yang kedua, guru di sini juga berkewajiban untuk mendidik moral kalian. Yang ketiga, guru ini juga wajib memberikan pengetahuan, transfer of knowledge kepada kalian semua. Jadi di sini fungsinya guru itu banyak sekali. Dia sebagai murabbi, sebagai muallim, sebagai mudarris. Mudarris itu orang yang menyampaikan materi dirosah itu. Makanya kemudian dia banyak sekali istilah-istilah daripada kata lain guru itu. Ada mudarris, ada murabbi, ada muallim, ada juga mursyid juga bisa, ada juga mu'addib. Jadi itu adalah beberapa sebutan lain daripada guru. Wa muallimuka lan wong kang mulang sira. Wa muallim itu lebih pada ke seseorang yang memberikan transfer of knowledge kepada orang lain atau anak didiknya, sehingga anak didiknya yang belum tahu menjadi tahu. Wa murabbi ruhika dan mendidik rohaninya. Jadi seorang guru itu tidak hanya sekedar membidik pada fisikly saja, pada jasmani saja, tidak, tapi juga mengarah pada rohaninya juga. Bagaimana anak didik itu bisa secara rohaninya itu selain sehat, bersih, baik, ya, itu juga ingin sekali, ya, guru itu secara fisikly juga anak itu baik sekali. Jadi guru itu selain membangun dari jiwanya, selain membangun raganya pun juga membangun jiwanya. Artinya di sini guru tidak akan puas ketika punya anak didik yang dia itu hanya sehat, fisiknya dia ganteng, dia rapi, tidak. Ganteng, rapi, sehat, tapi kemudian kalau hatinya kotor juga guru tidak akan rela. Karena tugas guru adalah murabbi roh. Jadi kemudian guru itu mendidik rohaninya. Sehat jasmani pun juga sehat rohani. Dia itu sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya. Mengapa demikian? Mengapa di sini kemudian guru mengklaim atau kami sebagai pendidik mengklaim bahwa yang paling berhak memberi nasihat kepada kalian? La tajidu ahadan ahrasu ala manfaatika wa salahika minni. La tajidu ora nemu sapa sira. La tajidu ora nemu sapa sira ahadan ing wong suwiji. La tajidu ora nemu sapa sira ahadan ing wong suwiji ahrasa ingkang luweh luba
rasa ingkang luweh luba ala manfaatika ing ngatasi aweh manfaat sira ala manfaatika ing ngatasi aweh manfaat ing sira wa solahika lan gawe bagus ing sira minni saking ingsun la tajidu ora nemu sapa sira hadan wong suwiji rasa kang luweh luba semangat senang ya ala manfaatika ing ngatasi aweh manfaat ing sira wa solahika lan gawe bagus sira minni tinimbang ingsun. Karena apa? Karena tidak ada orang lain selain orang tua dan guru yang kemudian ingin mengharapkan kalian baik. Jadi yang mengharapkan kalian baik itu adalah yang pertama orang tua, yang kedua adalah guru. Ya kalian barangkali belum terasa, misalkan sampean seumpama melakukan perilaku yang kurang baik, kadang-kadang sampean juga nggak ada beban. Kalau kita sebagai guru ketika ada anak didik yang seperti itu, gampang bolos misalkan, mohon maaf, kemudian suka bertengkar dengan temannya, itu orang tua dan guru itu pasti merasa beban. Wah, kenapa kok anak saya seperti ini dan seterusnya. Apa? Karena ya secara naluriah, secara fitrah seorang guru dan orang tua itu ingin anaknya pasti baik. Makanya kemarin juga disebutkan ada 14 sikap itu yang diharapkan bahwa kalian semua bisa melaksanakan itu, sehingga dan pelaksanaan itu orang tua dan guru menjadi orang yang sangat bahagia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada guru yang ingin anak didiknya kemudian tersesat. Tidak ada guru yang kemudian ingin anaknya tidak pintar, tidak baik dan seterusnya. Ya buktinya apa? Sampean dari kecil sudah diarahkan oleh orang tua untuk belajar di TPQ, di Madin, disekolahkan di madrasah. Itu tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kalian baik. Ya. Kalau misalnya orang tua tidak ingin sampean baik, ya mungkin sampai sekarang sampean dibiarkan itu aja. Sekolah nggak sekolah ya sampean dewe. Bolos atau masuk nggak ada urusan. Itu kalau misalkan apatis. Tapi tidak, orang tua dan guru pasti. Ketika anak didiknya, seorang guru anak didiknya nggak masuk, pasti tanyakan, kenapa si A, si B nggak masuk? Kenapa si Romlan nggak masuk? Kenapa si Fitrah nggak masuk dan seterusnya? Pasti tanyakan. Itu bagian daripada keinginan seorang guru menjadikan anak didiknya baik. Karena tanggung jawabnya besar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mengapa kemudian guru di sini mengklaim sebagai orang yang paling berhak bernasihat. Kalau guru tidak memberikan nasihat seperti itu, maka siapa lagi yang kemudian memberikan nasihat? Ya belum tentu teman sampean memberi nasihat kepada sampean. Ada juga barangkali orang lain yang barangkali salah pergaulan mengarahkan sampean pada hal yang tidak baik juga, banyak seperti itu. Ya artinya yakinlah ya, seorang orang tua, seorang guru tidak akan mungkin menyesatkan kalian semua. Ya bunayya hunacil ingsun, ini teman setuhne ingsun. Ya bunayya hunacil ingsun, ini teman setuhne ingsun. Laka maring sira, ini setuhne singsun, laka maring sira iku nasihun wong kang mituturi bagus, iku nasihun wong kang mituturi bagus, aminun tur wong kang den percaya. Ini teman setune ingsun laka maring sira iku nasihun wong kang mituturi bagus, aminun tur wong kang den percaya. Karena saya seorang guru, kami ini ya, bagi kalian adalah seorang pemberi nasihat yang bagus. Sekali lagi saya pastikan bahwa tidak ada guru yang kemudian bernasihat yang jelek kepada kalian semua. Dan pastinya juga tanggung jawab. Fakbal mongko nrimo sira, fakbal mongko nrimo sira ma ing barang fakbal mongko nrimo sira ma ing barang ulkihi
ulkihi mulangaken ingsun ing ma ulkihi mulangaken ingsun ing ma alaika ing atase sira alaika ing atase sira minan nasaihi saking pira-pira pitutur minan nasaihi saking pira-pira pitutur wa'mal lan nglakonana sira bihi kelawan ma wa'mal lan nglakonana sira bihi kelawan ma fi khuduri ing dalem teko ingsun wa'mal lan nglakonana sira bihi kelawan ma fi khuduri ing dalem teko ingsun wa bainaka lan antarane sira wa bainaka lan antarane sira wa baina ikhwanika lan antarane pira-pira sedulur sira wa baina ikhwanika lan antarane pira-pira sedulur sira wa bainaka lan antarane sira wa baina nafsika lan antarane awak dhewe sira. Jadi kalau guru itu adalah nasimun amin, maka terimalah seluruh nasihat-nasihatnya. Nah, setelah diterima, mau kemudian lakukanlah itu. Jadi jangan kemudian diterima tapi tidak dilaksanakan. Sudah, yang percaya saja bahwa guru itu tidak akan mesatkan untuk yang saya garis bawahi. Sehingga ketika dikasih nasihat, dikasih pitutur, ya diterima dan kemudian laksanakan. Laksanakan, baik itu untuk diri sendiri, baik itu ketika di hadapan guru maupun ketika dengan teman kalian. Jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pastilah insya Allah seorang guru tidak akan memberikan hal yang negatif kepada semuanya semua. Ya terkecuali kalau misalkan ada guru, tapi ini hampir mustahil. Ada guru yang kemudian nyuruh kalian bermaksiat, itu baru tidak boleh kemudian dituruti. Sama halnya orang tua. Orang tua itu harus kita turuti seluruh apa yang mereka inginkan selama tidak mengarah pada kemaksiatan. Wajib hukumnya bagi kita untuk menuruti selama tidak mengarah pada kemaksiatan. Ya bunayya wa anak cil ingsun, ya bunayya hu anak cil ingsun, idza lam ta'mal nalikane orang nglakoni sapa sira, idza lam ta'mal ing dalem nalikane orang nglakoni sapa sira, binasihati kelawan pitutur ingsun, binasihati kelawan pitutur ingsun fi khalwatika ing dalam tingkah persepen sira, fi khalwatika ing dalam tingkah persepen sira, faqallama mongko kedik sanget tuhafidhu ngreksa sapa sira, faqallama mongko kedik sanget tuhafidhu ngreksa sapa sira alaihi ing atase nasihat baina ikhwanika ing dalam antarane pira-pira sedulur sira. Nah, jika kalian semua tidak melaksanakan nasihat-nasihat guru, ya, di kesendirian sampean semua, artinya ketika diberikan istilahnya pitutur bagus, nasihat bagus oleh guru, tapi ketika sampean sendiri tidak dilaksanakan, misalkan harus berkata baik, misalkan ketika sampean sendirian, nggak ada orang, nggak ada guru, misalkan pesan guru jangan berkata jorok, misalkan, atau jangan misuh, misalkan jangan menggunakan kata-kata yang menyakiti. Nah kemudian ketika sampean sendiri tidak melaksanakan itu, ya, maka ketika dengan teman pun juga tidak akan melaksanakan nasihat itu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian tidak melaksanakan perintah seorang guru, ya, dalam persepen, dalam sendirian,
itu akan kesulitan sekali kalian itu akan melaksanakan ketika dengan teman-temannya. Sehingga nasihat-nasihat guru itu harus kita laksanakan baik dalam keadaan sendiri maupun dengan teman yang lain. Anggaplah ketika melaksanakan tanpa ada orang lain sebagai sebuah latihan, ya, sebuah riyadhah barangkali itu, agar supaya dia terbiasa untuk dilaksanakan dengan teman-teman kita. Ya bunayya hona cil ingsun idalam tatahid nalikane ora ngalap sapa sira ing ingsun. Ya bunayya hona cil ingsun idalam tatahid ing dalem nalikane ora ngalap sapa sira ingsun kudwatan ing panutan fabiman mongko sapa idalam tatahid ing dalam nalikane ora ngalap sapa sira ingsun kudwatan ing panutan fabiman mongko sapa taktadi manut sapa sira wa alama lan ngatasi apa tujhidu mayahaki sira wa alama lan ing ngatasi apa tujhidu mayahaki sira nafsaka ing awak dhewe sira fil julusi ing dalem lungguh amami ing dalem ngarep ingsun idalam tatahirni nalikane ora ngalap sapa sira ingsun budwatan ing panutan fabiman mongko sapa tak tadi manut sapa sira wa alama lan ing ngatasi apa tujuh mayahake sapa sira nafsaka ing awak sira fil julusi ing dalam lungguh amami ing ngarep ingsun. Jadi ketika kalian semua tidak mau melaksanakan dan tidak mau menjadikan seorang guru sebagai panutan, maka siapa yang akan kalian panuti nanti itu? Kasarannya gitu. Artinya ya kalian itu masih labil, memang diakui tidak seorang yang masih ya usia-usia seperti kalian itu masih labil. Memang di situ butuh penokohan. Nah ini juga termasuk tantangan seorang guru. Seorang guru itu sebenarnya tidak hanya mengajar, tapi juga sebagai role model, sebagai model sebagai uswah, sebagai qudwah bagi anak didiknya. Makanya itu pun juga ketika seorang guru, ya, ketika dia mengajar, konsekuensi logisnya adalah dia juga sebagai model bagi anak didiknya. Nah, maka ketika seorang guru sudah berusaha sedemikian menjadi baik, ya, menjadi model bagi kalian, dan kemudian berkelakuan baik juga, rapi dan seterusnya, tidak pernah berkata jelek dan seterusnya, maka silahkan kalian semua jadikan panutan. Kalau kalian tidak menjadikan panutan, maka siapa yang kalian panuti? Artis ataukah anak-anak yang sekiranya di luar di luar aturan-aturan masyarakat yang barangkali mohon maaf yang ada di jalan-jalan itu, kan tidak seperti itu. Artinya kalian semua itu harus menjadikan guru itu sebagai qudwah, sebagai uswah bagi keseharian kalian semua, baik dari sisi sifatnya, sikapnya, cara beribadahnya, bagaimana berkomunikasi dengan yang lain, insya Allah. Maka ketika kalian semua itu menjadi guru seorang qudwah, insya Allah hidup kalian pun juga akan teratur, dan insya Allah pun juga kalian akan selamat di dunia dan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Baik, barangkali itu yang kita bisa kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya yang saya sampaikan bisa menjadikan kemanfaatan bagi kita semua, dan tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita terhadap pelaksanaan. Jadi Allah menguatkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.